Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan dosen kita, Bapak Ali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Anita Windasari. Saya selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori elit politik. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Aqilia Eka Salsabila, yang kedua Pipi Nur Hapipah, yang ketiga Karyadi, yang keempat Muhammad Fauzi Ridwan, yang kelima Rizka Alalia, dan yang terakhir Siti Hodijah. Baik, langsung saja ke materi. Slide pertama, di sini ada definisi teori elit politik secara umum, secara khusus, secara istilah, dan menurut para tokoh. Di sini saya akan menjelaskan definisi teori elit politik secara umum. Ialah kata elit menunjukkan pada sekelompok orang-orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dan yang kedua, di sini ada pengertian elit politik secara khusus. Nah, dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam studi sosial golongan minoritas yang berbeda pada posisi yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elit. Nah, di sini elit adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Definisi teori elit politik secara istilah akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua, yaitu Rizka Alalia. Terima kasih kepada Anita Windasari. Selanjutnya, definisi teori elit politik. Secara istilah, teori elit adalah dalam politik adalah sebuah teori politik yang memandang elit sebagai aktor politik inti di setiap masyarakat yang terstruktur secara hierarkis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pipi Nur Hafifah. Terima kasih kepada pemateri Rizka Alalia. Nah, selanjutnya ada mengenai definisi menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Laswell. Menurut Laswell, elit politik adalah mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Lalu yang kedua, ada menurut Pareto. Menurut Pareto, elit politik adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang dimiliki atau didapatkan oleh orang lain. Lalu ada menurut Nasir. Menurut Nasir, elit politik adalah lapisan pimpinan bangsa pada suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur yang dapat mempengaruhi suatu keputusan pada elit politik atau pada suatu politik. Menurut Mills, elit politik adalah mereka yang menduduki pada posisi komando pada peranata utama dalam suatu masyarakat. Jadi kesimpulan dari elit politik adalah mereka yang memiliki kekuasaan, kedudukan, dan jabatan dalam suatu politik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karyadi. Untuk pembahasan selanjutnya adalah contoh-contoh teori elit politik. Sebagaimana kita ketahui, akan saya sebutkan satu persatu contohnya, yaitu satu, terjadi perselisihan antara partai politik dengan partai politik lainnya saat merumuskan undang-undang. Dalam merumuskan suatu undang-undang, sebagaimana yang kita tahu pada perumusan Undang-Undang 1945 banyak terjadi gesekan antara pendapat-pendapat partai politik serta tokoh-tokoh politik. Oke, yang kedua, pertentangan antara pihak yang berkuasa dengan pihak oposisi. Konflik antara tokoh Golkar dengan tokoh PDI Perjuangan dan sebagainya, sederet dengan partai-partai politik pada masa tersebut. Konflik ini bila tidak segera diatasi dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan dan proses pembangunan suatu negara. Dan yang terakhir, konflik elit politik dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku
lebih tepatnya Maluku Utara pada tahun 2007. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak terjadi konflik pada masa tersebut karena guna untuk mendapatkan suatu kekuasaan, karena masing-masing dari tujuan politik antara lain untuk mencapai suatu tujuan, terutama kekuasaan. Oke, untuk pembahasan pada poin contoh-contoh teori elit politik saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri Karyadi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penentuan teori elit politik, yang dimana metode penentuan elit politik ini dibagi menjadi 3, yaitu metode posisi, metode reputasi, dan metode pengaruh. Nah, yang pertama, metode posisi itu adalah elit politik yang dimana mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategi dalam sistem politik. Yang kedua, metode reputasi, yang dimana elit politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan. Dan yang terakhir, metode pengaruh, yaitu orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkat kekuasaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Fauji. Terima kasih kepada Tilia. Lanjut saja ke materi tipe-tipe elit politik dalam memerintah. Yaitu ada 2, elit politik yang memerintah dengan kelicikan, yang kedua elit politik yang memerintah dengan cara paksa. Elit politik yang memerintah dengan kelicikan yaitu dengan adanya menganut sistem politik demokrasi. Para elit politik dominan yaitu menggunakan cara memerintah dengan kelicikannya. Para elit politik tersebut berupaya untuk menghabiskan atau merasionalkan kekuasaan elit politik dengan menggunakan caranya tersebut, yaitu penyerapan atau derivasi derivation. Nah, yang kedua elit politik yang memerintah dengan cara paksa. Yang mana elit politik ini yaitu memerintah dengan cara paksa. Kebanyakan terdapat di negara yang menganut sistem politik komunis atau sistem politik otoriter. Nah, di sini para elit politik atau elit yang berkuasa nih menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mewujudkan keinginan tersendiri dan kepentingannya politik. Menurut Vilfredo Pareto, elit terbagi atas 2. Yang pertama governing elite dan non-governing elite. Nah, di sini sekelompok orang yang mempunyai bakat yang menonjolkan dalam kegiatan bidang tertentu. Nah, dalam hal ini bidang politiknya yaitu dianalisa oleh Pareto didasarkan dari sudut psikologinya, bahwa ada sifat elit yang menonjol di sekelompok tersebut. Nah, sifat menonjol itu disebut residu untuk Pareto. Residu diartikan sebagai suatu manifestasi atau dari perasaan orang-orang yang menonjolkan dirinya itu dalam bentuk kegiatan yang tertentu atau yang ada dalam sekelompok golongan-golongan tersebut. Selanjutnya Siti Khadijah. Terima kasih kepada pemateri Muhammad Fauji Ridwan. Di sini saya akan membahas cara elit politik mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, intimidasi. Maksud dari intimidasi ini dengan cara memanipulasi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam elit, sehingga setiap orang akan selalu cenderung untuk menyesuaikan diri. Yang kedua yaitu eksplupisme.
Maksud dari eksklusivisme ini dengan cara menutupi lingkungan elit dari pengetahuan umum. Kesalahan-kesalahan elit dirahasiakan sehingga masyarakat akan tidak tahu dan dengan demikian elit akan tetap mendapat dukungan dari masyarakat. Yang ketiga, formula politik atau resep-resep politik. Dengan cara mengeksploitir nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk memperoleh dukungan. Yang keempat, dengan cara siklus. Pada umumnya, ada sekelompok orang di bawah lapisan elit yang menggunakan kesempatan untuk merebut kekuasaan elit. Kemungkinan hal ini dapat diperkecil dengan cara menarik orang-orang tertentu di bawah elit untuk masuk ke dalam elit sehingga terjadi sirkulasi yang dapat menghambat perebutan kekuasaan. Yang terakhir yaitu dukungan angkatan bersenjata. Dukungan angkatan bersenjata ini dengan kemampuan kekuatan militer yang solid dan loyal terhadap elit menjadikan elit dapat mempertahankan kekuasaan dalam sebuah sistem politik. Baik, selanjutnya akan diserahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan materi presentasi kali ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan atau menyimak materi presentasi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.